Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Dan senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi. Dan tepat 28 November 2023. Penyelenggaraan kampanye pemilihan umum 2024 telah dimulai. Dan tentu beberapa regulasi dan pemahaman perlu untuk kita sampaikan ke khalayak. Bagaimana tentang konsep larangan dan pengaturan berkaitan dengan kampanye pemilu 2024. Dan untuk masalah tersebut telah kami undang ke studio TVRI Jambi dua narasumber yang nanti akan berdialog dan juga berdiskusi bersama kita. Yang pertama kami telah mengundang Komisioner KPU Provinsi Jambi, Bang Edison. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Masih sehat? Alhamdulillah sehat. Dan harus sehat ya? Selamat juga. Dan sudah menjadi Pak Dokter. Kami juga telah mengundang ke studio TVRI Jambi nih, pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi, Ibu Ropiko Febrianti. Selamat sore Ibu, apa kabar? Sore Pak dosen, Pak. Semangat ya. Alhamdulillah selalu semangat. Dan harus sehat tentunya. Amin. Dikabulkan. Iya. Baik, pemirsa, selama 60 menit ke depan kita akan berdialog dan berdiskusi berkaitan dengan kampanye pemilu 2024. Saya ke Bang Edison dulu nih Bang. Bang, perlu masyarakat ini perlu tahu ya, termasuk juga caleg gitu. Tentu juga penyelenggara pemilu di tingkat bawah ini. Sekaligus kita mengedukasi semua pihak ini. Hari ini yang paling kita bicara yang urgent dulu lah hari ini Bang. Ya. Berkaitan dengan alat peraga kampanye ini mulai per 28 November itu mulai bertebaran. Ada tidak regulasi-regulasi khusus yang misalnya memang larangan-larangan tertentu dalam APK itu? Ya, KPU sudah menetapkan jadwal kampanye selama 75 hari. Ya. Mulai 28 November sampai 10 Februari tahun 2024. Ya. Terkait pemasangan alat peraga kampanye dalam PKPU 15 tahun 2023 dinyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota itu menetapkan zona atau lokasi tempat pemasangan APK yang dilarang. Yang dilarang? Yang dilarang. Jadi tempat yang dilarang itu sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh peraturan KPU seperti rumah ibadah, kemudian fasilitas pemerintah, fasilitas pendidikan gitu kan, hingga ke pagarnya, kemudian yang diatur oleh peraturan daerah. Oh, di samping peraturan KPU juga mengacu pada peraturan daerah. Iya. Di misalnya daerah Kota Jambi mengatur tidak boleh dipasang di jalan protokol misalnya kan. Nah, itu yang kita atur. Sementara di luar itu dibebaskan dimanapun asalkan masih dalam wilayah provinsi maupun kabupaten kota. Jadi yang harus dikelirkan ini yang ditetapkan KPU itu adalah tempat-tempat yang dilarang. Bukan zona tempat memasang alat peraga kampanye. Iya, benar. Nah, baik. Ini ke Bu Ropikon. Tentu ada kemungkinan nih, Bu. Kemudian bagaimana misalnya, ini sekaligus nih untuk jajaran Ibu ke bawah ini mungkin edukasinya. Lalu bagaimana jika ternyata dalam proses pemasangan APK, ini kan euforia pemasangan APK mulai nih. Nah, jika terjadi kemudian ada pelanggaran seperti itu, apakah kemudian PKD gitu, atau Panwascam atau jajaran Bawaslu itu akan melakukan eksekusi langsung atau ada proses sebenarnya? Atau masyarakat misalnya melihat ada pelanggaran begitu dalam pemasangan APK? Jadi baik begini, terhadap APK yang tadi disampaikan di tempat-tempat yang terlarang, kita kan juga sudah menyampaikan hal itu ke jajaran kita sampai ke tingkat PKD. Ya tentulah Bawaslu itu kan cegah, awasi, tindak. Nah, maka yang pertama dilakukan cegah. Cegah itu kita berusaha persuasif dulu nih ke peserta pemilunya. Kita hubungi, kan biasanya kita kan sudah ada nomor LO, Pak ini tempatnya dilarang. Jadi begitu. Kalau bisa diturunkan dulu. Oh, jadi tidak langsung dalam proses penanganan gitu? Enggak. Jadi kita sampaikan dulu, oh ini tempatnya dilarang. Sehingga upaya pencegahan dulu yang kita lakukan. Nah, dalam pencegahan nanti baru kita awasi. Kalau yang kita lakukan informasi tadi sudah langsung mereka eksekusi sendiri, berarti kan udah selesai masalahnya gitu. Tapi jika tidak maka tentu akan kita akan masuki ke proses penindakan. Iya. Baik, Bang Edison, ada juga kemudian berkembang di dalam PKPU 15 2023 ya. Ada yang berubah di dalam PKPU 15 itu tidak menentukan lagi tentang ukuran APK. Apakah betul seperti itu, Bang? Iya. Memang dalam hal ini KPU Republik Indonesia
memberikan fasilitasi pemasangan APK itu hanya terhadap 3 peserta yang akan nanti masing-masing dipasang oleh KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota yang dipasang di tiap ibu kota. Ibu kota Republik Indonesia, kemudian ibu kota provinsi dan ibu kota kabupaten kota. Di mana di provinsi itu yang akan kami pasang itu billboard. Billboard yang ukurannya sudah ada, yang isinya yang pertama peserta pemilu presiden dan wakil presiden, kemudian partai politik seluruhnya dalam satu billboard, kemudian anggota DPD. Nah, sementara yang tidak kami fasilitasi atau dicetak mandiri oleh peserta pemilu itu yang penting tidak melewati ukuran yang sudah dicetak oleh yang kami fasilitasi gitu. Oh, seperti jadi ya, tapi tidak diatur secara tidak diatur seperti itu. Baik. Sebenarnya apa sih pertimbangannya Bang tidak ada itu? Karena ada yang mengatakan gini nih, kalau tidak diatur akhirnya kemudian akan ini pandangan masyarakat mudah-mudahan tidak terjadi. Akan muncul itu saling besar-besaran gitu, mana yang besar gitu. Kalau pertimbangannya tentu sudah dikonsultasikan oleh KPU RI dengan Komisi 2 gitu kan. Kalau kita kan hanya mengikuti aturan saja di bawah. Pelaksana regulasi gitu ya. Baik. Bro Piko, yang sering terjadi nih, pasca pemasangan APK itu yang sering terjadi nih. Nah, itu mulai itu. Perang APK, di samping kedua itu mulai nih cabut-mencabut gitu ya, rusak-merusak. Sebenarnya kalau dalam ranah ini ranah Bawaslu nggak sih dalam penanganannya? Ya, itu termasuk ranah Bawaslu karena ini kan APK itu termasuk yang harus diawasi oleh Bawaslu. Jadi kalau ada perusakan seperti itu bisa dari yang punya APK-nya melaporkan kepada kita untuk kita lakukan tindak lanjut. Cuma mungkin problem masalahnya adalah terkadang kita tidak menemukan pelaku. Nah, itu kesulitannya mungkin ya. Karena yang jelas merusak nggak mungkin di depan publik loh gitu ya. Nah itu problemnya mungkin. Tapi kalau secara aturan jelas tidak boleh pelaku merusakkan APK itu termasuk tindak pidana kan, tindak pidana pemilu. Nah pembuktiannya ini. Kemudian siapa yang merusak karena itu jarang dilakukan secara terbuka gitu ya. Nah tentu juga penegakan hukum terhadap perusakan ini membutuhkan bantuan masyarakat yang kita lakukan tentu mengajak masyarakat berpartisipasi aktif ikut mengawasi ya kan? termasuk menjaga keamanan lah mungkin termasuk menjaga keamanan sehingga tidak ada oknum-oknum yang mungkin berani merusak APK itu kalau mungkin dilihatnya ini terlihat nanti dilaporkan gitu kan. Nah ini butuh juga kepedulian dari masyarakat untuk menjaga supaya pemilu ini berjalan damai gitu. Karena kalau sudah rusak-merusak itu ya biasanya semakin tinggi kan tensi konflik dan sebagainya, kerawanan pemilu kita makin tinggi. Nah, di samping itu kalau boleh masyarakat tahu nih, sebenarnya boleh tahu nggak sih masyarakat sampai hari ini sudah ada belum laporan-laporannya, Bu? Misalnya ada pelanggaran atau mungkin ada rusak-merusak gitu. Ada. Sudah ada ya? Sudah ada. Tapi mudah-mudahan bisa kita clearkan dengan baik. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan, intinya selesaikan sesuai aturan. Sesuai aturan. Baik. Bang Edison, salah satu juga kemudian setelah masa kampanye ini dimulai, salah satu banyak yang dilakukan oleh para calon legislatif kita itu adalah melakukan kampanye pertemuan terbatas. Nah, ada tidak sebenarnya aturan-aturan khusus pertemuan terbatas itu, Bang? Ya, kalau pertemuan terbatas kan diatur bahwa mereka harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPU, Bawaslu, kemudian kepolisian. Di mana nanti hasil koordinasi kita dengan Polda juga kemarin, pihak Polda nanti akan menerjunkan anggotanya untuk mengamankan kegiatan tersebut gitu kan. Itu salah satunya karena untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, jadi sebelum pelaksanaan pertemuan rapat terbatas tersebut, pertemuan terbatas, kemudian peserta pemilu tadi itu harus menyampaikan pemberitahuan itu dulu. Dan harus disampaikan kepada Bawaslu, KPU dan kepolisian. Iya. Seperti itu. Baik. Saya ke Bu Ropiko juga ini, Bu. Sering kali ini kita berharap tidak ya, tapi potensi ini
bisa saja muncul bahwa misalnya yang menjadi calon legislatif ini termasuk yang masih petahana misalnya. Ini kan masih menjabat misalnya atau seperti apa. Ada potensi misalnya dalam pertemuan terbatas atau kampanye-kampanye tertentu itu misalnya kita sebut sajalah misalnya atas nama reses misalnya. Sebenarnya boleh nggak sih, Bu? Atas nama Reses misalnya reses tapi sekaligus kampanye ini boleh nggak sih, Bu? jadi begini, ini kebetulan juga ada ya, bahwa intinya dia sedang menjabat, ya kan? Iya. Kemudian kebetulan ada tugas dia juga. Iya, iya. Yang perlu kita ingat bahwa dengan tidak ada ketentuan bahwa mereka harus berhenti Iya. atau nonaktif gitu Iya, kan? iya, iya, iya. Nah, jadi untuk itu kita harus paham bahwa berarti ada tugas yang masih melekat pada mereka. Cuma bagaimana pemisahan tugas ini sehingga tidak menjadi juga modus baru, mungkin itu maksudnya ya kan? Sambil menyelam minum air Nah, lah. sambil gitu ya. menyelam minum air. Nah, tentu juga itu kembali nanti kita menerjemahkan arti dari kampanye, ya kan? Kalau kampanye itu kan dia harus mengajak, ya kan? Iya. Menyebutkan ada saya calon nomor Saya calon ini, ini, ya, gitu, tolong dipilih. pilih saya, Iya. gitu ya. Nah, itu yang harus utuh. Atau misalnya kalau mau dapat gini terus nih, pilih saya lagi Nah, gitu. itu yang harus utuh. Kalau seandainya dia cuma menjalankan tugas. Misalnya dia harus memberikan bantuan gitu kan sebagai dia jabatannya. Iya, dalam jabatannya. Nah, sekedar dia memberikan bantuan, sekedar tugas itu ya tentu itu tidak memenuhi unsur pelanggaran. Sepanjang ada tadi ya. Sepanjang dia tidak memenuhi unsur kampanye di situ. Jangan sampai nanti ngasih sebagai dia dalam pejabat publik, dalam gitu ya. pejabat publik nanti memberikan bantuan langsung bilang Bapak Ibu pilih saya kalau ini masih nak dapat macam ini iya lagi, kalau gitu masih ya. mau dapat ini tolong pilih saya nomor sekian. Nah, itu yang harus kita buktikan. Kalau sampai pada titik itu memenuhi unsur kampanye, tentu kita harus tindak. Boleh gitu. tahu nggak, Bu? Sebelum di pemilu-pemilu sebelumnya terjadi nggak sih? Sempat kita ada seperti itu kita tangani. Cuman itu tadi ternyata ya kadang kan informasi yang masuk ke kita juga harus kita tindak lanjuti investigasi ya kan. Iya, Benar iya, tidak tentu. sesuai laporannya itu. Yang tahun kemarin yang pemilu sebelumnya itu sempat ada yang seperti itu, kebetulan petahana dia ternyata memang PIC kalau bahasa kita PIC ya. Bagi pejabat itu penanggung jawabnya Penanggung memang jawab. bidang itu untuk memberikan misalnya saya lupa kalau tidak salah mungkin beasiswa gitu ya. Nah, selagi itu memang kita cek ternyata memang ada surat tugasnya ya kan. Iya. Kemudian Resmi gitu ya. resmi. Tentu tidak mungkin kita anggap itu salah. Dan kan itu juga tugas. Nah, dan itu memang tugas. Dan kita cek lagi waktu dia memberikan ada nggak unsur kampanye. Misalnya seperti tadi yang Abang sampaikan kan. Kalau mau lagi macam Ya, ini, kalau pilih mau saya nanti lagi. masuk daftar penerima harus memilih saya kembali nomor sekian. Nah, itu yang harus kita buktikan. Sepanjang dia secara profesional menjalankan itu. Menjalankan no tugasnya ya tentu tidak kita bisa katakan itu lo melanggar, enggak begitu juga Bang gitu kan. Jadi bukan berarti kemudian turun memberikan bantuan kemudian berarti katakan money politik gitu. enggak gitu lah ya. Iya. Sama itu tadi tentu ada pembuktian kan yang harus kita lakukan. Kalau dia mengaku ini tugas saya, kita bahkan sampai mengecek, oh betul nggak ada surat tugasnya kan gitu. Atau ini kebetulan memang tanggung jawab saya. Kita bisa cek kadang ada SK-nya itu Bang, bahwa ternyata dia memang bertugas pada di bidang pendidikan. Nah, Iya. itu ada bunyinya seperti itu. Baik di bidang sosial. Iya, gitu bidang ya. sosial. Panjang lah investigasinya, Bang. Artinya juga nggak gegabah lah. Bang. Nggak gegabah, kita nggak gegabah. Baik, saya ke Bang Edison lagi. Salah satu juga Bang, di samping di samping alat peraga kampanye ya, yang paling juga banyak dimanfaatkan sekarang ini, misalnya kita lihat nih, mulai nih di jalan-jalan kita lihat kan, seperti misalnya saya tidak tahu kalau KPU menerjemahkannya sebagai apa. Yang sering juga dipakai itu misalnya di angkot-angkot misalnya, pasang banner itu. Sebenarnya itu boleh nggak sih Bang? Untuk pemasangan bahan kampanye seperti di itu kan ranah privat gitu kan, pribadi kan. Nah, sepanjang mendapatkan izin dari yang punya itu diizinkan. Jadi kuncinya kalau di dalam ranah privat maka harus mendapatkan izin. Iya. Apakah itu bermakna misalnya nih di depan rumah saya ada yang mau pasang spanduk atau baliho atau apalah, berarti harus minta izin. Harus minta izin sama yang punya rumah. Jika tidak, berarti Jika tidak diperbolehkan sama yang punya rumah ya pasti akan
dibongkar oleh yang punya rumah kan, karena tidak mendapatkan izin. Jadi ini pesan juga kan buat para yang mau masang ini Iya. mesti minta izin nih. Harus minta izin kepada yang pemilik lahan gitu kan. Nah, kalau bahan kampanye lain, Bang, ada nggak aturan-aturan misalnya nih, yang paling sering tuh kalau ibu-ibu tuh, ya kita langsung aja deh, jilbab gitu ya. Kalau misalnya komunitas-komunitas tertentu, rompi, jaket, terus ya macam-macam lah. Sebenarnya ada batasan nggak sih, Bang, untuk Iya. bahan kampanye itu? Untuk bahan kampanye sendiri, sesuai dengan PKPU 15 tahun 2023, itu maksimal kalau diuangkan itu 100.000 rupiah 100.000 rupiah. nominalnya. Jadi Untuk per satu item. untuk per satu Per item. satu item. Ya, jadi itu bisa disampaikan kepada kepada masyarakat oleh peserta pemilu. Dan itu tidak masalah jika Tidak nilai masalah. itemnya per item itu Iya. tidak lebih dari 100.000. Asal bukan uangnya yang disampaikan, Oh, yang tidak boleh adalah memberikan uang. memberikan uang Tapi dalam bentuk bahan kampanye aturannya adalah tidak melebihi jika diuangkan lebih dari 100.000. 100.000. Baik, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas berkaitan dengan kampanye pemilu 2024. Nah, saya Bang Edison dulu nih sebelum ke Bu Ropiko. Salah satu juga Bang yang berkembang hari ini dalam konteks kampanye hari ini adalah pemanfaatan media sosial. Ada tidak aturan khusus Bang tentang penggunaan media sosial dalam kampanye? Ya, untuk media sosial itu diatur oleh PKPU 15 tahun 2023. Peserta pemilu boleh mendaftarkan 20 akun per jenis media sosial. Misalnya Instagram, Facebook, X, TikTok, Oh ya, Twitter nggak ada lagi ya, kita mesti Iya, Twitter. X gitu ya. Iya. Jadi mereka bisa mendaftarkan 20 jenis itu Per item. per jenis media sosial. Artinya maknanya boleh 20 Facebook misalnya Iya. nih ya, boleh 20 Instagram gitu. Iya, Begitu. betul. Bukan kumulasi semuanya 20. Bukan. Nah, sampai hari ini partai politik sudah mendaftarkan semua untuk tingkat provinsi, Bang. Untuk tingkat provinsi tidak semuanya mendaftarkan, kemudian tidak semuanya sampai 20 gitu. Nah, lalu bagaimana kemudian jika ada partai politik peserta pemilu yang kemudian menggunakan media sosial untuk media kampanye sedangkan mereka tidak mendaftarkan akun resminya? Boleh tidak? Misalnya nih, sekarang kan hampir semua lah ya, kayak semua lembaga, semua peserta pemilu itu kan sudah punya akun ofisial gitu. Nah, Iya. misalnya nih, salah satu peserta pemilu tidak mendaftarkan akunnya, tetapi mereka secara kontinu kemudian berkampanye menggunakan akun ofisialnya itu, boleh tidak? Seharusnya tidak boleh karena mereka sudah diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu. Nah, untuk apakah nanti bagaimana kelanjutannya itu kita serahkan ke Bawaslu. Gimana Bu? Boleh nggak Bu dalam regulasi Bawaslu misalnya? Ya, kita kan mendapat keterangan nih, masih ada peserta pemilu yang tidak mendaftar dan juga tidak sampai 20. Tetapi kita nggak bicara yang 20 dulu deh. Kita bicara bahwa ya bukan hanya peserta pemilu, KPU Bawaslu juga sudah punya akun. Ya semua orang lah hari ini punya akun ofisial gitu. Yang berkemungkinan berpotensi akun-akun ofisial peserta pemilu ini kan digunakan untuk sebagai media kampanye. Bagaimana jika ternyata akun ofisial yang ternyata tidak didaftarkan kan nih ke KPU nih, tetapi kemudian secara reguler digunakan untuk kampanye, boleh tidak? Jadi begini, kemarin itu kita diskusikan juga ya, ada dari kepolisian sama juga dari KPU terkait pendaftaran akun-akun ini. Yang jadi kita pahami akun-akun yang terdaftar ini itu yang kita awasi secara lembaga. Oh, secara kelembagaan. Ya, secara kelembagaan. Nah, yang perlu dipahami juga akun-akun yang didaftar ini adalah peserta pemilu. Peserta pemilu. Peserta pemilu itu kan partai politik ya, ya. bukan person gitu ya. Bukan calegnya. Nah, ini yang nanti akan masuk ranah pengawasan kita. Nah, kita juga sudah ada cybercrime ini. Iya, Kita sudah kerjasama dengan pihak kepolisian terkait memantau akun-akun medsos ini. Yang kita pantau itu adalah misalnya apakah dia ini melakukan kampanye-kampanye yang dilarang.
Oke. Ya, misalnya hoax gitu ya kan. Politisasi sara. Politisasi sara dan sebagainya. Nah, fungsinya ketika dia akun yang terdaftar, jika itu melanggar, Ya. maka yang kita lakukan penindakan adalah peserta pemilunya tadi. Peserta pemilu. Iya. Tetapi kalau di luar itu, maka itu Itu sifatnya dia. pidana umum nanti. Itu dia. Nah, Karena memang kan dalam itu. akhirnya di dalam fakta di lapangan kan akhirnya Iya. kalau akun ofisial itu kan akan sangat hati-hati lah. Iya. Akan sangat hati-hati, Hati-hati. kontennya betul-betul diperhatikan. Justru sebenarnya yang hangat ini di akun-akun ya mungkin bukan punya partai peserta pemilu, bahkan punya caleg pun tidak. Iya. Begitu. Justru ya kita katakan masyarakat yang mendukung begitu. Nah, itu bagaimana, Bu? Nah, itu tadi yang kita MOU-kan dengan tim cyber, ya kan? Tim cyber akan memantau akun-akun seperti itu, ya yang mungkin selama ini berpikir bebas ya kan? Iya, Bebas nih tidak didaftar, boleh suka-suka hati, Iya. mau hoax, mau sara. Karena justru potensi itu besarnya di sana. Besarnya di sana. Nah, ini yang upaya pencegahan kita dengan tim cyber tadi, ya ini kan harus ada ahlinya. Kalau kita kan tidak, di Bawaslu-nya kan tidak punya Iya. kemampuan untuk meretas akun atau bagaimana segala macam. Tapi harapannya ke depan Bawaslu diberikan kewenangan sejauh itulah harusnya. Harus meningkatkan SDM-nya dulu, Bang. Jadi ini termasuk upaya menurut kami. Kami sudah tanda tangan sekitar 2 hari yang lalu itu dengan tim cyber untuk Dan melakukan. sebenarnya ada pembentukan tim Satgas juga. Iya, apa sudah ya? Satgas Cyber ya. namanya, Bang. Satgas Cyber yang melakukan pemantauan terhadap akun-akun baik yang terdaftar tadi itu tentu jelas ya aturannya untuk yang terdaftar. Namun yang tidak terdaftar juga sekarang kita pantau, tapi ranah hukumnya nanti mungkin yang kita bawanya berbeda. Akan berbeda. Kalau yang terdaftar tentu kita bawa ke ranah Gakumdu ya kan. Nah, yang tidak terdaftar, Yang tidak terdaftar ini? mungkin nanti larinya kan ke pidana umum, Nah, tergantung hasil kita investigasi dan pelaporan juga. Dan juga diwanti-wanti juga kemarin diingatkan, tidak hanya bertanggung jawab terhadap postingan. Pemilik akun maksudnya. Iya, Artinya pengelola akun. yang pengelola akun, tapi juga bertanggung jawab terhadap kolom komentar. Oh, Iya, itu termasuk komentar yang pihak-pihak mungkin netizen kata kita tadi. iya. Nah, kalau di komentar itu mungkin postingan dia biasa saja. Iya, tapi ternyata justru Ternyata komentarnya di komentar itulah muncul kerusuhan postingan dan sebagainya. Nah, itu termasuk juga akan menjadi tanggung jawab si pengelola akun. tanggung jawab pemilik akun. Jadi begitu, Pak. Nah, bagaimana jika kemudian masih ada peserta pemilu yang tidak mendaftarkan akunnya? Ini kan artinya kan kalau kita melihat kan kita tidak berbicara berapa yang terdaftar, tapi justru bagaimana kemudian kita menciptakan kampanye di media sosial itu kan tertib gitu ya. Iya. Nah, bagaimana jika yang tidak mendaftar? Ini persoalannya kan. Yang tidak mendaftar tapi Iya. dia melakukan kampanye Iya, gitu. ya justru Nah, itu itu. tadi yang saya sampaikan. Kampanyenya itu kan yang kita pantau itu melanggar atau tidak isinya yang kita Iya, pantau. iya. Ya kan? Nah, kalau seandainya dia melakukan pelanggaran tetapi itu akun tidak Tidak terdaftar, terdaftar, nah tapi itulah walaupun dia iya, ofisialnya peserta iya, pemilu ya gitu. iya, itulah justru rugi karena itu akan menjadi tanggung jawab pribadi dia. Oh, begitu. Iya. Pelanggaran oleh akun tersebut karena itu Yang tidak tidak terdaftar tadi ya? terdaftar. Misalnya nih, Abang ya, Abang menjadi calon legislatif di salah satu partai, peserta, ya. ya kan? Tapi Abang punya akun pribadi nggak Abang daftarkan, kan boleh Abang daftarkan menjadi sehingga itu menjadi akun ofisial. Iya. Nah, tapi karena Abang tidak daftarkan, tapi Abang kampanye sendiri nih, Iya, di situ. kampanye sendiri. Nah, Kemudian tapi terjadilah pelanggaran. terjadilah misalnya. pelanggaran, maka itu sepenuhnya tanggung jawab Abang. Oh, Nah, seperti itu. Kecuali jika dia terdaftar, maka ini menjadi tanggung jawab Iya, peserta ofisial pemilu. peserta pemilu yang mungkin di situ karena itu ofisial maka mungkin diberikan bantuan hukum segala macam. Dan mungkin masih bisa diselesaikan secara Nah, administrasi iya. gitu ya. Nah, tapi kalau yang seperti tadi itu berarti sifatnya tanggung jawabnya Jadi artinya pribadi. sebenarnya merugikan sebenarnya. Justru tidak mendaftar merugikan, maka kita berharap ke depan strategi yang seperti itu tidak dilakukan lagi gitu kan. Karena kita sudah punya tim Satgas Cyber tadi yang memantau hal-hal yang dilakukan seperti Justru itu. masih bisa nggak sebenarnya sana ini masih ada peserta pemilu yang lagi nonton? Nah, kayak ini perlu didaftarkan ini. Masih bisa nggak, Bang? Kalau sesuai aturan, batas akhir pendaftaran media sosial itu 3 hari sebelum kampanye, artinya tanggal 25 November 25 kemarin, November karena 28 ya batas akhirnya gitu kan. Nah, kecuali nanti ada revisi
itu boleh dilaksanakan nanti. Karena tadi kalau kita lihat ternyata merugikan sekali jika peserta pemilu tidak mendaftarkan. Nah, ada yang lain juga Bang, sebenarnya PKPU itu mengatur juga tidak sampai kepada ya media sosial ya kita mainstream aja lah, Facebook, Twitter, Instagram, X gitu ya, termasuk juga YouTube ya, hari ini juga berkembang. Tapi ada juga yang bilang sebenarnya yang justru lebih ini dinamikanya itu di grup-grup WhatsApp. Nah, ada yang mengatakan begitu. Masuk juga nggak sampai ke ranah sana, Bang? Iya, kalau WhatsApp itu kan bagian dari media sosial juga. Jadi termasuk grup-grup WhatsApp itu juga didaftarkan? Iya, didaftarkan. Nah, kalau boleh tahu Bang, yang mendaftarkan KPU itu kebanyakan providernya yang mana Bang kebanyakan? Kebanyakan ya yang lebih banyak digunakan itu seperti WhatsApp, kemudian WhatsApp banyak mendaftarkan. Instagram, Facebook. Kalau X kalau di Jambi kan tidak nampaknya terlalu ini ya belum terlalu kemudian TikTok juga. TikTok ya, karena WhatsApp itu bahaya juga Bang, karena memang komunikasi di sana kan cepat sekali dan ininya. Baik. Saya ke Ibu Rofiko lagi. Kita kembali ke bahan kampanye Ibu sebenarnya. Akhirnya kan salah satu yang dikhawatirkan dalam penyelenggaraan pemilu di dalam proses kampanye ini itu adalah money politik. Iya. Nah, pemetaan Bawaslu sendiri dengan money politik sejauh ini untuk di Jambi masih tinggi potensinya? Tinggi. Jambi? Ada beberapa kabupaten itu salah satunya yang masuk. Tapi nggak usah saya sebutkan ya, karena kadang ketika kita menyebut nama kabupaten kan agak sensitif bagi baik masyarakat. Ada. Kita masih masuk di data IKP untuk nasional, termasuk 10 besar kita masih masuk. Money politik. Justru Kerinci hari ini yang turun. Dulu IKP tertinggi kan, hari ini kan Kerinci justru bagus, iya, karena melihat sejarah yang sebelumnya kan Kerinci tidak sampai ada masalah-masalah yang 2019 kan sempat diprediksi ternyata justru aman. Ya, sekarang Kerinci jauh sekali turun. Ada tidak strategi khusus pengawasan di Bawaslu sendiri berkaitan dengan money politik? Karena ada yang bilang sebenarnya ya money politik ini kan cerita lama lah ya. Iya. Tapi yang dibutuhkan sebenarnya adalah kemudian bagaimana inovasi. Dan sebenarnya apa sih kendala sih Bu di dalam penanganan money politik itu sebenarnya? Jadi kalau kita lihat kendala terbesarnya justru keinginan dari masyarakat sendiri untuk menolak money politik itu yang mungkin kurang. Artinya masih tergiur dengan money politik? Masih tergiur dengan ya mungkin uang 50.000 di depan mata dibanding nanti akibat money politik itu tidak dipikirkan, ya kan? Karena kan money politik itu sebenarnya dilarang karena efeknya kan. Iya. Kalau nikmat menerimanya kan enak, tapi efek dari money politik itu kan melahirkan pejabat koruptor. Nah itu yang mungkin pendidikan politik kita terhadap masyarakat yang kurang, yang belum sampai bagi mereka itu mungkin semacam seperti itu. Gitu. Apalagi udah biasa lah. Ya udah biasa gitu. Ya tentu kalau strategi kami itu tadi kami melakukan seperti di Kerinci kan sudah ada desa anti money politik. Iya. Kemudian di Merangin kita juga adakan desa anti politik uang. Kemudian juga di Tebo sudah ada, bahkan dengan suku anak dalam kita upayakan sosialisasikan itu juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Baik, Bu, berkaitan dengan suku anak dalam saya nanti mau dalami dengan Bang Edison. Tapi kita tahan dulu, kita break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas berkaitan dengan kampanye pemilu 2024. Dan seperti biasa, pada sesi ketiga ini kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385. Dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 074166385. Baik, saya ke Bang Edison nih Bang, menarik nih. Ini langsung ada penelpon, kita sapa dulu nih. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Sinyal enggak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, apa kabar Pak Yudi? Alhamdulillah baik Don. Baik. Silakan Pak Yudi, ini ada dari Bawaslu dan KPU Provinsi. Apa unek-unek masukan dan juga mungkin kritikannya boleh nih Pak Yudi? Baik ya. Saya banyak mengkritik daripada
menyampaikan hal-hal yang baik. Baik, boleh. Silakan Pak Edi. Yang pertama yang saya hormati Pak Edison dari KPU dan Ibu Rofikah ya dari Bawaslu Provinsi Jambi. Bawaslu ya yang saya hormati. Sebenarnya ya pelanggaran pemilu ini dari tahun dulu sampai dengan hampir mendekati 2024 ini hampir sama saja lah. Ini itu saja. Tapi ada dua kasus yang ingin saya sampaikan sih, mohon mendapatkan satu jawaban. Pertama yang sudah dijelaskan tadi menyangkut masalah apa namanya itu ada anggota dewan yang masih aktif dia riset, sambil menyelam minum air tadi atau juga caleg kan begitu. Ya memang dia tidak berjanji, mana berani dia pilih saya begitu. Cuman kan yang namanya maling ini kan lebih pintar daripada polisi, kan begitu. Nah dia kan kadang memberikan oleh-oleh, ucapan terima kasih diselipkannya nomornya, kartu namanya. Nah ini kalau terjadi begitu, apakah ini melanggar dari ketentuan Bawaslu itu? Jadi jangan sampai yang lurus-lurus saja Ibu. Tidak mungkin itu kalau ada kepentingan itu pasti. Ini kan penjelasan sore ini lurus-lurus. Nah yang saya dapatkan seperti itu. Dia pulang oleh-oleh, coblos saya nomor 3. Ada kartu nama, kan itu. Sampai nyala minum air juga. Itu pertama, apa sanksinya? Yang kedua, ada yang lebih tertarik, memang ada di dunia maya ini kan persoalan ada tindak pidana umumnya kalau memang dia bermuatan sara politik, black campaign dan sebagainya, itu jelas dia kan kalau orang umum apalagi dia calon peserta pasti ya kena tindak pidana IT itu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan itu adalah misalnya undang-undang orang itu yang ketentuan di Bawaslu maksud saya yang menyangkut masalah medsos ini di akun-akun yang resmi. Misal dia melanggar, apakah sudah ada aturannya di Bawaslu itu? Saya tidak pernah dengar itu ada aturan untuk di medsos itu, Bu. Tidak pernah disosialisasikan. Baik. Nah ini rancu apa itu cuma himbauan. Ya kalau di cybercrime itu di Polda itu jelas ada. Kalau dia tidak pidana umum. Ini mohon penjelasan jangan sampai nanti disepelekan persoalan-persoalan dilewatkan saja. Karena jangan salah tahun politik 2024 ini nyali KPU, nyali Bawaslu itu diuji kredibilitasnya. Jadi jangan hanya makan gaji butuh kalau ada persoalan yang memang ada di medsos itu ya jangan duduk-duduk aja dari kantor. Baik. Itu persoalannya. Sekarang kan sudah begitu seram nih 2024 ya Bu. Saya penjelasannya rata-rata aja. Jadi jangan sampai ada masyarakat melampor KPU Bawaslu jemput bola. Bukan duduk-duduk. Ini nunggu orang melapor dulu masyarakat. Sudah zaman kuno itu. Jadi harus aktif gitu. Apalagi ada disinggung masalah teknologi yang akan datang itu. Sementara SDM Bawaslu itu belum ada sampai sekarang untuk menguasai teknologi. Cybernya belum ada. Itu tolong diingatkan itu. Kita akan mundur teknologi ini. Itu saja kritik dari saya. Mudah-mudahan KPU Bawaslu nyalinya adalah bisa teruji begitu. Terima kasih. Mohon maaf wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kritik ada harapan, mudah-mudahan nyalinya tapi kita yakini lah nyalinya Bang Edison Bu Rofiqah itu nggak perlu di ini lagi lah gitu ya. Nah tapi kita sebelum bahas yang tadi pertanyaan ini saya mau ke Bang Edison tadi. Ada isu menarik nih Bang, di Jambi itu kan ada suku anak dalam tapi yang kemudian ya satu sisi mereka kan warga negara yang memang harus dijamin haknya. Ada tidak treatment khusus untuk suku anak dalam Bang? Atau memang ya kita masih menggunakan konsep lama gitu? Memang untuk suku anak dalam kita tidak punya TPS khusus, tetapi ada beberapa TPS yang memang hampir
semuanya berisi suku anak dalam seperti di Air Hitam di Sarolangun gitu kan. Tapi tidak disebut TPS khusus. Iya, gitu tapi ya. tidak disebut TPS khusus karena memang ada juga masyarakat lainnya gitu. Tapi kan. dominannya suku anak dalam. Dominannya suku anak dalam di situ. Nah, kalau ke akomodasi mereka di dalam DPT sampai hari ini? Ya sesuai dengan aturan selagi mereka memiliki KTP elektronik itu insya Allah kita maksimalkan untuk masuk ke dalam daftar pemilih tetap. Walaupun tidak ada kebijakan khusus, tapi menjadi perhatian khusus lah untuk Iya. anak dalam ini. Karena memang kita kan selalu ini insya Allah dalam beberapa hari ke depan ini kita akan jemput bola bersama Dinas Dukcapil. Oh, artinya KPU juga tidak tunggu bola, jemput bola ya? Kita jemput bola, turun langsung ke bawah ke seluruh kabupaten kota. Ya. Untuk memastikan Dinas Dukcapil di kabupaten kota itu juga turun untuk memastikan KTP masyarakat Jambi itu hampir 100% gitu kan. Ada juga berkaitan karena udah dibahas nih Bang. Kan dalam sepengetahuan saya nih, dalam PKPU pungut hitung itu kan yang diwajibkan adalah menunjukkan KTP elektronik, gitu ya. Bagaimana jika sebenarnya secara faktual, artinya secara formil, bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Tapi pada hari H, ternyata karena satu dan lain hal, persoalan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau permasalahan lain, sehingga pada hari H, yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan KTP elektronik. Nah, itu bagaimana Pak? Ya, kalau masalahnya di Dukcapil tadi misalnya Blanko misalnya. Blankonya kurang, tentu Dukcapil kan bisa menerbitkan surat keterangan gitu kan. Artinya surat keterangan masih diakui? Iya, masih. Karena kan masalahnya adalah di belangko KTP yang tidak bukan ada. Di gitu personalnya? Kan. Bukan di personal. Kalau misalnya sampai ke TPS dikatakan, wah hilang atau apa, itu kan tidak bisa kita buktikan. Gitu kan. Itu persoalan lain. Itu persoalan gitu lain ya. Artinya tidak benar jika ada masyarakat mengatakan kalau nggak punya KTP elektronik, misalnya dicetak tapi belum selesai, tetap nggak bisa milih. Jadi itu nggak benar ya? Dan informasi yang kami dapatkan memang saat ini masih sedang didiskusikan di pusat terkait misalnya pengganti KTP nanti atau pendampingnya gitu kan untuk masuk ke TPS nanti. Jika ada kondisi-kondisi tertentu ya, tadi. jika ada kondisi-kondisi tertentu. Baik, ini pertanyaan karena ke Bu Ropiko nih, saya ke Bu Ropiko. Iya. Bagaimana jika justru terjadi tadi, walaupun tadi Anda sudah menjelaskan sebenarnya sepanjang tidak ada muatan. Bagaimana jika itu tadi mereka nggak bilang minta dipilih, tapi ada selipan lah gitu. Selipannya misalnya kartu nama gitu ya. Boleh nggak sih Bu? Tentu nggak boleh. Karena kan itu termasuk bahan kampanye ya. Kalau kita temukan itu terbukti terdapat waktu dia menjalankan tugas dia sebagai pejabat, ternyata dia menyelipkan muatan kampanye, gitu ya. muatan kampanye, tentu kita akan lakukan tindakan. Nah, dalam proses itu sebenarnya misalnya nih, kan memang ya, misalnya dalam posisi sebagai pejabat publik gitu ya, artinya melaksanakan tugas. Iya. Nah, tapi kan ada, kalau saya menangkap dari Pak Yudi tadi, ya betul dia melaksanakan tugas, tapi kan potensi kemudian untuk dilakukan pelanggaran itu kan ada. Nah, proses-proses itu kemudian apakah kemudian Bawaslu berwenang untuk mengawasi proses itu, artinya acara itu, proses itu begitu. Tentu sangat berwenang karena ini kan masa kampanye ini. Walaupun itu sedang bukan kampanye begitu. Tapi dia kan peserta pemilu. Tentu berarti dia termasuk objek pengawasan kita. Oh, objeknya. Objek kita dia. Ketika dia mengatakan ini saya melakukannya sebagai sedang memegang jabatan itu gitu kan. Ya. Tapi kalau kita tahu dia ini ternyata terdaftar nih sebagai calon legislatif atau calon DPD gitu kan. Tentu kami lakukan pengawasan. Kami kasih tahu ke jajaran itu ada informasi pertemuan di sana. Itu petugas kita akan datang ke sana. Kalaupun kita tidak dapat informasi, tentu kita butuh tadi informasi dari masyarakat. Karena kan kadang ada juga yang tidak memberitahu kita kan. Termasuk tadi mungkin masalah STTP yang dibahas tadi Bang ya. Fakta di lapangan itu, ini kami dalam 2 hari ini ke KPU secara aktif meminta ada enggak penerusan STTP. Iya, karena mungkin belum sampai nih informasi ke peserta pemilu
bahwa STTP itu juga harus sampai ke Bawaslu. Dan di PKPU itu jelas diatur itu, Bang. Iya, PKPU bukan 15. hanya stop mereka teruskan ke KPU, seharusnya teruskan Bawaslu juga. ke Bawaslu. Itu juga kewajiban dia. Di STTP itu kan jelas isinya ya, tempat di mana, jumlah berapa gitu. Nah, kemudian ini ada pertanyaan juga menarik, Bu, karena kebetulan Ibu bahas ya. Iya. Di PKPU 15 itu saya lupa pasal berapa ya, pasal 36 atau berapa gitu. Itu dikatakan wajib menembuskan kepada KPU dan Bawaslu. Nah, bagaimana jika tidak? Pelanggaran tidak? Tentu kita akan melakukan teguran. Itu tadi kita kan ada LO. Kita sampai bikin grup nih, grup Iya. LO. Artinya Bawaslu sebenarnya nggak langsung plug tindak, ada Iya, proses iya. gitu ya? Jadi kita tanya, ini benar enggak ada misalnya dapat informasi itu ada kegiatan, kok STTP-nya nggak nyampe sama kita gitu. Tentu kita ingatkan. Dan itu berhak loh kita stop. Oke. Iya, kalau tidak ada STTP-nya, karena kewajiban itu pemberitahuan itu. Jadi kita cek ini, biasanya kita komunikasi dengan pihak Polda, itu ada kegiatan di sana, tapi STTP-nya belum nyampe nih sama kita. Nah ternyata misalnya Polda cek, kepolisian cek, oh memang nggak ada STTP, itu bisa kita stop. Tapi kalau ternyata ada STTP cuma belum nyampe sama kita, itu tadi cross check yang kita lakukan dengan pihak KPU maupun dengan pihak kepolisian langsung. Gitu. Nah, ini ada yang dari Pak Yudi tadi terakhir berkaitan dengan ya, kalau kita berbicara undang-undang ITE kan jelas itu berkaitan dengan SARA dan sebagainya, hoax gitu ya. Lalu sebenarnya kalau dalam regulasi, mungkin bukan peraturan KPU, sebenarnya dalam regulasi pemilu gitu ya, ada tidak artinya aturan secara khusus kemudian yang berkaitan dengan pelanggaran kampanye di media sosial? Kampanye di media sosial itu termasuk area yang harus kita awasi, wajib. Artinya termasuk dalam regulasi yang dilarang oleh undang-undang pemilu sendiri. Makanya kan mereka harus wajib memberikan akun media sosial ke kita. Nah, jadi kita tentu melakukan pengawasan terhadap kampanye-kampanye yang mereka lakukan. Nah, tindakan kita hari ini termasuk menjemput bola, yaitu adanya pembentukan Satgas Cyber. Yang itu dilakukan resmi MOU, mulai dari tingkat Republik Indonesia sampai ke tingkat jajaran kita di bawah. Satgas Cyber itu kemarin acaranya kita baru lakukan 2 hari yang lalu, penandatanganan MOU kita pembentukan Satgas Cyber untuk Provinsi Jambi. Nah, jadi dari tim Satgas inilah kita berharap banyak, karena ini kan kalau dulu kan kita cuman belum ada resmi seperti ini. Nah, saya pikir dengan tim yang baik ya kan, kita sudah bekerja sama dengan memang ahli bidangnya cyber ini, ya kita berharap tingkat pelanggaran di media sosial itu bisa dikurangi lah minimal. Itu. Nah, ini ada juga ini Bu, sebelum ke Bang Edison nih, ini berkaitan sih dengan pertanyaan tadi. Kemudian kan kalau kita melihat secara, ya walaupun kita nggak bisa menghitung pemilu dengan matematika sih sebenarnya, atau efektivitas pengawasan itu dengan hitungan matematika, tapi kalau kita lihat secara matematika kan ya PKD ada 1, Panwascam ada 3, KPU kabupaten kota ada yang 5, ada yang 3, provinsi ada 5 kalau buat di Jambi. Nah, bagaimana kemudian dengan luasan Provinsi Jambi, dengan luasnya metode kampanye yang dilakukan, apa sebenarnya harapan Bawaslu kepada masyarakat sebenarnya? Kami tim sangat berharap banyak ya kan, secara legal siapa yang wajib mengawasi, memang benar Bawaslu. Tetapi secara hakikat demokrasi, yang wajib mengawasi itu rakyat. Kita semua. Gitu Kita semua. Karena Bawaslu lahir itu juga atas kegelisahan rakyat terhadap hasil pemilu yang harus berintegritas, jujur, adil, langsung, umum, bebas rahasia itu gitu kan. Nah, dengan kewajiban mengawasi itu adalah kita semua. Tentu Bawaslu berharap banyak pengawasan partisipatif, bahasanya kita itu masyarakat aktif. Misalnya saja ikut pemantau pemilu kan gitu. Nah, itu harapan kita. Dan kita hari ini juga inovasi yang kita lakukan, kita membuka call center. Call center. Fungsinya? Untuk siapapun bisa melapor. Mungkin bisa disosialisasikan. Bisa, cuma saya lupa nomornya ini. Ada. Nanti bisa dihubungi via WA begitu, nanti di akhir acara mohon berkenan untuk sampaikan ke pemirsa kita. Iya, siap. Baik. Saya ke Bang Edison lagi, Bang. Ada yang menarik, Bang. Di dalam PKPU 15 2023, nanti ada juga persoalan temuannya begitu. Di dalam PKPU itu kan dikatakan bahwa alat peraga kampanye itu sudah harus dibersihkan, artinya itu sudah tidak ada lagi gitu. 1 hari sebelum hari pemungutan suara.
Iya. Sedangkan masa tenang itu kan 3 hari sebelum pemungutan suara. Iya. Nah, bagaimana dengan proses, setidaknya ada 2 hari di situ? Karena mengingat APK itu kan alat peraga kampanye, Bang. Benar. Itu gimana, Bang? Mengartikannya seperti ini. Jadi pada hari terakhir kampanye itu sudah mulai dibersihkan. Oh, sudah mulai. Ya, dan 1 hari sebelum hari pencoblosan atau hari pemungutan suara itu memang sudah harus bersih. Totalnya itu 1 hari sebelumnya. Iya. Nah, sering juga ini. Akhirnya yang akhirnya repot itu sebenarnya KPU udah jajaran sih, Bang. Kalau sudah di ending-ending itu kan sudah mulai nih kurang diperhatikan itu APK itu, dan akhirnya kan ya penyelenggara pemilu lagi yang kemudian harus kerepotan membersihkannya. Untuk ke depan gimana itu, Bang? Ya, yang pertama beberapa trik yang mungkin kita lakukan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Yang pertama kita menyarankan kepada peserta pemilu untuk membersihkan alat peraga mereka gitu kan. Kemudian jika tidak tentu Bawaslu berkoordinasi dengan stakeholder gitu kan, dengan kita juga akan membersihkan secara bersama. Atau kita menyampaikan kepada kemarin masyarakat. Ya, ada apel patroli pembersihan itu bersama gitu. Atau kita juga meminta tolong kepada masyarakat, kan banyak tuh yang mungkin berguna kan dari APK tersebut, kayu, kemudian bahan-bahan. Jadi masyarakat boleh ikut serta membantu. Karena memang di situ di aturan kita memang disebutkan apabila peserta pemilu tidak membersihkan, maka itu tidak lagi menjadi hak mereka. Jadi jika dalam ketentuan mereka sudah harus membersihkan, tapi ternyata tidak dibersihkan, maka itu bukan lagi hak mereka. Bukan lagi hak mereka. Jadi mereka tidak boleh menuntut lagi, misalnya kayu yang besar itu, setelah dibersihkan oleh masyarakat gitu kan, atau oleh itu punya saya tuh, tidak lagi. Itu bukan lagi menjadi hak mereka. Jadi sebenarnya masyarakat juga bisa nih, Bang, dilibatkan dalam itu sebenarnya efektifnya. Jadi itu nanti kita bisa meminta tolonglah gitu kan kepada masyarakat untuk sama-sama membantu membersihkan alat peraga kampanye bila sudah melewati batas kampanye nanti. Baik, saya ke Bu Rofiko. Salah satu isunya, Bu, juga pemilu ini adalah, dalam masa kampanye ini adalah lagi-lagi nih, sama seperti yang dibilang tadi, sebenarnya masalahnya masalah itu saja sebenarnya, netralitas ASN. Nah, kalau untuk pemilu sebenarnya kan 2024 ini kan ada 2 event nih, pemilu dan pilkada. Nah, kalau untuk pemilu tinggi nggak sih kalau untuk di Jambi potensi pelanggaran netralitas ASN itu? Saya pikir setiap pesta maupun pemilu maupun pilkada, netralitas ASN ini selalu menjadi sorotan, ya kan? Karena apalagi pemilu, rata-rata yang nyalek itu mungkin keluarganya kan? Iya. Ya saya pikir tingkat tren pelanggaran ASN ini termasuk tinggi di Jambi, apalagi dengan budaya kita Jambi ini, tahulah kan, serba tidak enakan gitu kan. Mana ini tetangga, ini saudara, tetangga, gitu ini ya. paman, mungkin apalagi mungkin abang kandung. Nah, cuman hari ini juga itu kan juga sudah jelas aturannya bahwa itu tidak boleh. Bahkan sekarang kan sudah ada tuh misalnya ada lambang-lambang jari itu kan. Itu sebutannya itu, Bu. Sebenarnya kan Bawaslu itu gimana sih mencermati, misalnya gini, banyak sih sebenarnya termasuk di lingkungan ASN mungkin belum paham. Misalnya sebenarnya pose-pose itu kan pose-pose yang umum lah dilakukan, termasuk juga ucapan-ucapan tertentu yang berkaitan dengan pilpres dan sebagainya gitu. Sebenarnya apakah Bawaslu melihat motif tidak di dalam pembuktian itu? Misalnya nih, kita bicara simbol jari aja misalnya. Hampir semua simbol jari yang dilarang itu kan yang umum dilakukan orang lah gitu. Tapi ternyata misal nih, karena banyak pertanyaan-pertanyaan simpel sebenarnya. Kemudian ya ini dia bilang, ya memang saya terbiasa foto dengan gaya tangan saya gitu, tapi saya nggak bermaksud misalnya mendukung ini, bukan. Gimana itu sebenarnya? Agak sulit sebenarnya. Tapi hari ini kan syukurnya Mendagri dan juga yang kemarin masih ada KSN itu tegas kan, menyatakan, bahkan itu kan yang gambar-gambar itu dari mereka langsung. Sehingga itu memang tidak boleh dilakukan untuk saat ini, berpuasalah.
sama kayak kita penyelenggara puasa juga. Itu kan biasa juga kita lakukan, termasuk tadi kalimat penutup kita yang mungkin kadang spontan gitu. Iya, Cuma dari- tetap menjadi ya kebiasaan. namanya penindakan pelanggaran itu ada investigasi pembuktian baik secara material maupun formil. Artinya nggak tabrak-tabrak juga lah. Iya, enggak ujuk udah lu Oh, ini tangan kamu gini, kamu udah gitu, iya, gitu tentu ya. ada proses klarifikasi, pemanggilan dan sebagainya, pembuktian ya kan. Ada saksi gitu yang memenuhi unsur pasal. Itulah Baik, intinya. kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita telah sampai masuk ke akhir acara kita pada hari ini. Seperti biasa, Prof. Viko menutup acara kita hari ini, apa yang ingin Anda sampaikan? Saya pikir yang paling penting kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif, ikut mengawasi melalui media call center kita 0811 74 3344. 74 0811 74 3344. 33. 24 jam itu. Untuk jam kerja sesuai Jam kerja. dengan Undang-Undang Pemilu. Iya. Iya. Dan Perbawaslu 7 2022. Iya. Baik. Silakan Bang Edison. Karena pemilu ini adalah pesta rakyat, maka kita harus bergembira. Nah, mumpung saat ini musim kampanye, marilah kita menjadi pemilih yang cerdas dengan mempelajari rekam jejak, kemudian visi misi, janji dari peserta pemilu, sehingga kita bisa meyakinkan diri kita untuk memilih siapa yang akan kita pilih nantinya. Baik. Terima kasih atas kadernya Bang Edison dan Ibu Rofiko dalam dialog Rumah Demokrasi hari ini. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita berkaitan dengan kampanye pemilu 2024. Pada prinsipnya adalah pelaksanaan kampanye itu bisa berjalan dengan baik, tertib, dan berjalan sesuai dengan aturan sepanjang kita semua masyarakat turut serta membantu penyelenggara pemilu untuk mengawasi dan kemudian juga untuk bersama-sama mensukseskan pemilu 2024. Akhir acara, saya Doni Yusra undur diri dan kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.